Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deswita Herawati di pelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, saya berharap anak-anak semua masih tetap mampu mengikuti pembelajaran dari jarak jauh di dalam keadaan yang serba terbatas ini. Nah, materi kita hari ini sudah masuk pada bab 3, yaitu teks eksposisi dalam media massa. Di dalam materi ini, KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Serta KD 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi baik artikel ilmiah populer dari koran, majalah, baik yang didengar dan dibaca. Nah, dari kedua KD tersebut kita dapat merinci tujuan kompetensi dasarnya, yaitu 1. Mengenali informasi teks eksposisi, gagasan dan fakta, dan pola-pola pengembangannya dalam artikel ilmiah populer. Kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi berupa fakta ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Dari tujuan kompetensi dasar tadi, dapatlah kita pelajari atau ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi teks eksposisi ini, yaitu 1. Pengertian teks eksposisi, 2. Unsur-unsur teks eksposisi, 3. Pola pengembangan teks eksposisi, 4. Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi, dan kelima, menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, sekarang apa ya teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, berfungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Nah, sekarang unsur-unsur teks eksposisi. Apa saja unsur-unsur teks eksposisi? 1. Gagasan, dan kedua adalah fakta. Gagasan disebut juga dengan ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi ini ada 4, yaitu pola umum khusus. Pola umum khusus adalah ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf dan diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Kemudian yang kedua adalah pola khusus umum. Pola khusus umum adalah hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian akhir pada teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Ketiga, ada pola ilustrasi, yaitu pola pengembangan paragraf dengan gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret atau memberikan ilustrasi-ilustrasi yang lengkap terhadap gagasan yang sangat umum. Hal ini
digunakan dengan membuktikan suatu pendapat. Pengalaman pribadi merupakan ilustrasi paling efektif untuk meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Dan yang keempat adalah pola perbandingan. Pola perbandingan berisi paragraf yang meyakinkan suatu pendapat. Kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan atau persamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Selanjutnya, kita belajar atau mempelajari tentang jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya, teks eksposisi terbagi atas 3 jenis. 1 paragraf deduktif, 2 paragraf induktif, dan ketiga paragraf campuran. Apa yang dimaksud dengan ketiga paragraf ini? Baiklah anak-anak, kita pelajari selanjutnya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja bagi ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contoh, gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri dari pelajar SMP, SMA, maupun para pelajar dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam ini merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu negatif. Ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya berada pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam arti kata, paragraf ini memiliki 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contoh, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin lemah rupiah, asal stabil akan baik. Apabila sektor-sektor ini berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi? Simpulan berarti hasil menyimpulkan atau kesimpulan. Simpulan dapat kita buat dengan menggabungkan gagasan-gagasan pokok dari setiap paragraf karangan atau wacana. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf, menggambarkan isi paragraf secara umum dengan kalimat singkat.
Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan umum, kecuali pada jenis paragraf campuran. Kedua, gagasan penjelas adalah gagasan yang berisi penjelasan detil dari gagasan utama atau gagasan pokok atau gagasan umum atau yang sering juga disebut dengan ide pokok. Dalam sebuah paragraf terdapat beberapa gagasan penjelas. Nah, mari perhatikan contoh teks eksposisi berikut. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh melalui media cetak dan elektronik. Kalimat yang bercetak miring merupakan gagasan utama atau gagasan pokok atau gagasan umum atau ide pokok. Sementara kalimat yang lainnya adalah gagasan penjelas. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, berlatihlah dengan mengerjakan tugas-tugas atau lembar kegiatan peserta didik atau LKPD berikut ini. LKPD 3.1a, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas. Nah, itu bisa kamu tulislah tugas-tugas atau LKPD ini di selembar kertas double folio yang suatu saat akan diberitahu pengumpulannya ke sekolah. Satu lagi, tugasnya ada LKPD 3.1b. Tugas ini bisa kamu dapatkan atau panduannya bisa kamu baca di halaman 71. Dan kemudian jawablah atau rumuskanlah jawabanmu di dalam tabel berikut ini. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini bisa memberikan kamu ilmu yang lebih lagi tentang teks eksposisi. Dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun dalam masa pandemi kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan cara yang terbatas, tetapi cukup bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.